saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk merekrut pegawai dan pengajar pada yayasan untuk sekolah, untuk ditempatkan di sekolah atau unit-unit usaha yang dimiliki oleh yayasan. Pertama kita akan login dulu. Saya akan login sebagai admin. Setelah saya masuk, saya akan pastikan bahwa saya sekarang sedang masuk sebagai user di yayasan ya, bukan di sekolahannya. Kecuali kita memang akan merekrut di sekolahan atau di unit-unit usaha. Kemudian kita akan masuk ke menu rekrutmen. Nah, ketika kita masuk ke menu rekrutmen, kita bisa melihat di sebelah kiri ada satu company yang yaitu yayasan yang dimana di bawahnya ada satu pekerjaan yang akan ditempatkan di SMP. Kemudian departemennya adalah ada Departemen Kepala Sekolah, yaitu di bawahnya ada bidang kependidikan, bidang hubungan masyarakat, kesiswaan, keuangan, perpustakaan, tata usaha, dan juga ada departemen lain ya. Ini sih kelihatannya eksternal atau mungkin data coba-coba. Kita akan lihat misalnya di departemen di bawah kepala sekolah untuk keuangan contohnya. Nah, di sini ada satu jabatan yaitu bendahara sekolah. Sementara untuk tata usaha ini ada dua jabatan yaitu koordinator tata usaha dan kepala tata usaha. Sebut saja kita akan merekrut koordinator tata usaha. Maka yang akan kita lakukan adalah kita akan klik tombol ini, job page. Nah, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, halaman ini halaman yang masih kosong yang kemudian kita harus isi dengan konten yang relevan dengan penerimaan koordinator tata usaha. Nah, untuk memudahkan kita mengisi konten koordinator tata usaha, saya akan mencoba minta bantuan ke ChatGPT ya. Saya akan ketik ChatGPT. Saya akan ketik tolong buatkan konten halaman lowongan pekerjaan untuk posisi koordinator tata usaha di yayasan pendidikan. Nah, kita sudah dapat contohnya. Ini adalah hanya sekedar contoh yang kemudian kita akan gunakan untuk mengisi informasi yang ada di halaman website kita. Saya akan klik copy. Kemudian kita akan kembali ke halaman yang ini. Nah, di sini kita akan tulis atau informasi tadi kita akan ketik melalui editor, yaitu di sini ada tombol edit. Kita klik edit. Kemudian kita akan klik teks. Teks ini kita akan geser ke sini. Kemudian kita akan pilih teks yang atas, yang ini, yang pojok. Nah, di sini kita akan klik, kemudian kita akan paste dari yang tadi kita mintakan ke ChatGPT, kemudian kita buang sisanya. Nah, setelah itu kita akan ganti beberapa informasi, misalnya yayasan pendidikan. Nah, di sini kita akan edit namanya menjadi Cendekia Amanah. Jadi Yayasan Pendidikan Cendekia Amanah membuka kesempatan bagi individu yang kompeten berdedikasi untuk bergabung bersama kami sebagai koordinator tata usaha. Nah, ini nanti jelaskan di sini mengenai tugas-tugas utamanya, kemudian kualifikasi yang kita inginkan, kemudian benefit yang ditawarkan, kemudian cara melamar ya.
dilengkapi, kemudian kita save, dan kemudian saya akan sign out. Nah, sekarang saya akan berpura-pura menjadi orang yang akan ngelamar pada jabatan tersebut. Saya akan kirimkan link ke orang-orang atau melalui satu grup, misalnya melalui grup WA atau melalui iklan dimanapun yang saya inginkan, sehingga orang bisa menemukan link yang ada di sini, yaitu jobs. Jadi di halaman page, kemudian klik job. Nah, di sini ternyata tidak ada informasi atau lowongan yang tadi kita sudah buat. Kenapa? Karena memang belum dipublish. Nah, jadi kalau tidak dipublish maka tidak akan muncul. Oleh karena itu saya akan sign in lagi, kemudian saya akan pastikan bahwa informasi tadi sudah dipublish. Saya akan balik lagi ke rekrutmen. Kemudian di sini saya akan cari lagi informasi yang tadi, yaitu mengenai bidang kesiswaan tata usaha, bidang kesiswaan, tadi saya yang mana ya, lupa, koordinator tata usaha yang ini kalau nggak salah, job, lowongan koordinator tata usaha, oh ya, koordinator tata usaha. Nah, di sini juga kita bisa lihat sih sebetulnya. Mungkin di halaman yang kedua, ketiga, dan seterusnya kita bisa browsing, tapi kita juga bisa melalui belakang lewat sini. Jadi kita langsung ke rekrutmen, kemudian cari koordinator tata usaha. Nah, ini kita sudah ketemu, kita tinggal klik lagi ini job. Nah, informasi yang tadi saya ketik masih ada di sini, tapi kalau kita lihat di atas ini masih unpublished ya. Jadi saya harus klik publish dulu, kemudian saya akan log out lagi. Nah, kemudian saya akan klik page, jobs. Nah, maka sekarang akan muncul ya. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa ada banyak sekali jabatan atau ada banyak sekali posisi yang ada di perusahaan, namun yang dipublish, yang ditawarkan kepada umum hanya ada dua, yaitu bidang kesiswaan dan koordinator tata usaha. Jika saya seorang umum yang ingin melamar, maka saya akan klik misalnya koordinator tata usaha, saya klik, kemudian saya akan baca, dan jika saya tertarik maka saya akan apply. Kemudian saya akan masukkan nama saya. Kemudian saya akan masukkan LinkedIn saya. linkedin.com/, misalnya seperti ini. Kemudian saya akan cari CV saya. Saya akan cari yang PDF, misalnya yang ini saya akan pilih. Kemudian saya akan jelaskan mengenai siapa saya. Saya Ale, bersedia bekerja dengan baik di tim PCA. Kita kirim. Dan kita akan menerima ucapan congratulations, kemudian kita sampaikan bahwa aplikasi ini akan diproses, kemudian biasanya akan direspon dalam waktu 3 hari, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau saya login lagi sebagai admin, kemudian masuk ke rekrutmen, kemudian koordinator tata usaha, kita lihat di sini ada satu aplikasi, ada satu pelamar ya, kita klik. Dan ini adalah orang yang lamar, yaitu Ale, kita klik.
kemudian kita akan lihat di sini apa yang udah dia sampaikan. Dia udah bilang, dia udah sampaikan namanya dia, alamat emailnya, nomor teleponnya, ini LinkedIn-nya dia, kemudian dia juga sudah mengirimkan CV-nya. Ini kita lihat CV-nya dia. Ini adalah CV-nya Ale. Kemudian jika kita merasa bahwa ini orang perlu kita panggil untuk diinterview, maka kita buatkan meeting. Di sini kita klik new meeting. Tambahkan misalnya kita akan panggil yang bersangkutan besok jam 9 pagi. Nah, di sini kita akan klik interview. Kita simpan. Nah, ini kita akan interview dijadwalkan jam 9.30 sampai jam 10.30. Jadi kalau kita kembali ke sini ada satu meeting, satu pertemuan. Nah, nanti jika kita merasa bahwa setelah pertemuan dan kita merasa bahwa yang bersangkutan cukup bagus, ya mungkin kita akan lanjutkan dengan macam-macam proses di sini ya. Ada initial qualification, first interview, second interview, kontrak proposal, dan seterusnya. Tapi kalau kita dari awal aja sudah merasa tidak cocok dengan yang bersangkutan, maka kita bisa langsung review, kita langsung tolak. Gitu. Nah, untuk yang initial qualification, itu artinya proses ini adalah proses kita mencoba untuk melakukan inisiasi mengenai apakah yang bersangkutan ini sudah memasuki kualifikasi atau tidak. Contoh masuk ke dalam kualifikasi adalah jika yang kita rekrut ini adalah seorang koordinator tata usaha, tapi yang melamar adalah seorang arsitek, mungkin ya nggak cocok kan. Jadi kita langsung review saja. Atau misalnya koordinator tata usaha, tapi yang melamar adalah katakanlah penari, ya mungkin nggak cocok ya, masa penari kerja sebagai koordinator tata usaha. Jadi kita langsung review juga. Kira-kira seperti itu prosesnya. Demikian saya ucapkan terima kasih.